Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Fatimah Fitriani dan saya Siti Sarah. Kami ingin mempresentasikan PowerPoint kami yang membahas tentang paragraf. Oke, langsung saja kita ke materi. Pengertian paragraf. Paragraf adalah kumpulan kalimat yang biasanya mempunyai satu ide pokok dan cara penulisannya sedikit menjorok ke bagian dalam atau menggunakan garis baru. Nama lain dari paragraf adalah alinea. Definisi lain dari paragraf ada seperti yang dikemukakan para ahli dalam bidang kebahasaan. 1. Paragraf adalah bagian dari suatu karangan yang terdiri atas sejumlah kalimat yang mengungkapkan satuan informasi dengan ide pokok sebagai pengendalinya. 2. Paragraf adalah serangkaian kalimat yang saling bertalian untuk membuat sebuah ide atau gagasan baru. 3. Paragraf merupakan sekelompok kalimat yang saling berhubungan dan bersama-sama menjelaskan satu unit pokok pikiran. Dapat disimpulkan bahwa pengertian paragraf adalah kumpulan kalimat yang saling berhubungan dan membentuk sebuah ide atau gagasan baru. Fungsi paragraf. Paragraf mempunyai berbagai macam fungsi. Di antara beberapa fungsi paragraf, diantaranya adalah 1. Paragraf dalam sebuah kalimat dapat menjadi pengantar sebuah ide-ide, isi kalimat, dan kalimat penutup pada tulisan yang dibuat oleh penulis. 2. Mencurahkan suatu perasaan dan pemikiran penulis dalam sebuah karya, atau kalimat dalam bentuk tulisan yang dibuat secara logis dan dapat diterima oleh pembaca. 3. Paragraf dapat membantu pembaca untuk memahami segala sesuatu mengenai isi dan topik dalam sebuah tulisan. 4. Memudahkan penulis untuk menyusun ide-ide tentang tulisan yang akan dibuatnya. 5. Dapat membantu penulis dalam mengembangkan gagasan-gagasan atau ide dari segala sesuatu yang berhubungan dengan topik yang ingin ditulis menjadi sebuah karya tulis. Jenis-jenis paragraf. Paragraf digolongkan menjadi beberapa jenis. Di antaranya adalah jenis paragraf berdasarkan fungsinya, letak gagasan utama, dan isinya. Jenis paragraf berdasarkan fungsi. 1. Paragraf pembuka. Dalam sebuah karangan, kecuali karangan ilmiah, paragraf pembuka umumnya ditulis untuk memancing rasa keinginan tahuan pembaca terhadap isi artikel secara keseluruhan. 2. Paragraf isi. Paragraf ini berisi bagian-bagian pokok dalam suatu karangan. 3. Paragraf penutup. Paragraf ini biasanya berisi kesimpulan, saran, harapan, ringkasan, dan penekanan kembali hal-hal penting yang terdapat dalam setiap karangan. 4. Paragraf penghubung. Paragraf ini fungsinya adalah untuk menghubungkan antara paragraf satu ke paragraf lainnya, atau karangan satu ke karangan lainnya. Paragraf berdasarkan letak gagasan utama. 1. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang letak gagasan utamanya terletak di awal paragraf. 2. Paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang letak gagasan utamanya berada di akhir paragraf. 3. Paragraf inaratif. Paragraf inaratif adalah paragraf yang letak gagasan utamanya berada di tengah paragraf. 4. Paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang letak gagasan utamanya berada di awal dan juga di akhir paragraf. Jenis paragraf berdasarkan isinya. 1. Paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang isinya bertujuan untuk memberikan penjelasan atau pengertian secara singkat dan padat. 2. Paragraf deskripsi. Paragraf ini adalah suatu kalimat yang memaparkan isi gambaran pada suatu keadaan atau sebuah peristiwa yang bentuk tulisan sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, dan merasakan serta mengalami peristiwa tersebut. 3. Paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang dimana isinya dapat mempengaruhi atau membujuk pembaca untuk tertarik dengan gagasan atau ajakan yang dibuat. 4. Paragraf argumentasi. Paragraf ini adalah suatu kalimat paragraf di mana isinya dapat meyakinkan pembaca sehingga memperoleh dan menerima gagasan dalam sebuah karya yang ditulis oleh penulis. 5. Paragraf narasi. Paragraf ini adalah suatu kalimat paragraf di mana isinya menceritakan suatu peristiwa atau sebuah masalah, sehingga membuat pembaca menjadi terhibur atau terharu. Ciri-ciri paragraf.
Selain memiliki fungsi, paragraf juga memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Pada kalimat pertama atau utama paragraf harus masuk agak ke dalam dengan beberapa ketukan spasi. Ketukan spasi dalam paragraf sekitar 5 ketukan. Biasanya ketukan 5 spasi ini digunakan untuk jenis kalimat atau karangan yang biasa. 2. Paragraf biasanya digunakan sebagai pikiran utama dalam sebuah kalimat atau topik yang telah ditentukan oleh penulis. 3. Kalimat topik dan kalimat pengembang dalam paragraf memiliki fungsi dalam penulisan, di mana fungsi tersebut dapat menjelaskan atau menerangkan pikiran utama dari penulis dalam menuliskan sebuah karya atau karangan dalam sebuah kalimat topik. 4. Selain itu, pada poin keempat paragraf juga memakai sebuah kalimat penjelas dalam tulisan di mana kalimat penjelas tersebut berisikan tentang kedetailan dari kalimat topik. Paragraf memang bukan kumpulan dari kalimat topik, tetapi paragraf di sini berisi beberapa kalimat penjelas yang hanya satu kalimat topik. Paragraf deduktif dan induktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak pada kalimat pertama. Pola pengembangan paragraf ini yaitu umum ke khusus. Kalimat topik dikembangkan dengan pemaparan atau deskripsi sampai bagian-bagian kecil sehingga pengertian kalimat topik bersifat umum menjadi jelas. Umum ke khusus. Paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak pada kalimat akhir. Pola pengembangan paragraf ini yaitu khusus ke umum. Paragraf dimulai dengan penjelasan bagian-bagian konkret atau khusus yang dituangkan dalam beberapa kalimat pengembangan. Berdasarkan penjelasan tersebut, pengarang sampai pada kesimpulan umum yang dinyatakan dengan kalimat topik pada bagian akhir paragraf. Jenis paragraf menurut teknik pemaparannya. 1. Paragraf deduksi. Deduksi berarti berpikir dari umum ke khusus. Paragraf ini menempatkan kalimat topiknya selalu di awal. 2. Paragraf induksi. Paragraf yang pengembangannya dimulai dari pemaparan bagian-bagian kecil atau hal-hal yang konkret sehingga sampai pada suatu simpulan yang bersifat umum. Disebut paragraf induksi. Induksi berarti cara berpikir dari khusus ke yang umum. Paragraf seperti ini, penempatan kalimat topiknya berada di akhir paragraf. 3. Paragraf campuran. Dalam paragraf campuran kalimat topiknya di tengah paragraf. Paragraf ini dimulai oleh kalimat pengembang setelah kalimat atau kata transisi kalau ada. Setelah itu, kalimat topik dikembangkan lagi dan diakhiri oleh kalimat penegas kalau diperlukan. 4. Paragraf perbandingan. Pengembangan paragraf perbandingan dilakukan dengan cara membandingkan kalimat topik. Misalnya, kalimat topik mengenai hal yang bersifat konkret dengan cara membandingkan perbandingan tersebut dalam bentuk yang konkret atau bagian kecil. 5. Paragraf pertanyaan. Kalimat topik dalam paragraf pertanyaan berbentuk kalimat tanya, dan kalimat-kalimat pengembangan paragraf dalam jenis ini juga biasanya merupakan jawaban-jawaban atas pertanyaan tersebut. Paragraf sebab akibat. Kalimat topik paragraf akibat merupakan sebab atau akibat peristiwa-peristiwa atau objek yang dipaparkan dalam kalimat pengembangan. Jika kalimat topiknya berupa sebab, maka kalimat penyebab pengembangannya harus merupakan akibat dari sebab itu. Malah, jika kalimat topiknya berupa akibat, kalimat pengembangannya harus sebab-sebab dari akibat itu. Paragraf perulangan. Pengembangan paragraf dilakukan dengan cara pengulangan kata atau kelompok kata. Pengembangan paragraf perulangan juga bisa dilakukan dengan cara mengulang bagian-bagian kalimat yang penting. 8. Contoh paragraf. Paragraf contoh dalam pengembangan kalimat topik dalam sebuah paragraf dengan menggunakan contoh-contoh. Contoh-contoh itu dipakai untuk memperjelas maksud dalam kalimat topik. 9. Definisi paragraf. Dalam paragraf definisi, kalimat topiknya merupakan suatu pengertian atau istilah yang memerlukan penjelasan yang panjang lebar agar maknanya dilaksanakan dengan mudah oleh pembaca. Alat untuk memperjelas pengertian itu adalah kalimat pengembang. 10. Paragraf deskriptif. Kalimat topik dalam paragraf deskriptif tidak tersurat seperti pada paragraf-paragraf yang lain. Kalimat topik paragraf ini tersirat pada semua kalimat pengembang. Demikian presentasi dari kami. Salah hilap mohon dimaafkan, yang benar berasal dari Allah dan yang salah berasal dari diri kami sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.